Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dokter. Baru 140-an ya yang join. Teman-temannya yang lain sudah dapat linknya belum, Dek? Sudah, dokter. Oke ya, kalau sudah kita tinggal aja ya, karena menghargai yang tepat waktu. Ya, oke. Sebentar saya izin share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah, dokter. Ya. Recording in progress. Ya. Ya. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Ampun, dok. Ampun ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang infeksi virus pada sistem gastrohepatointestinal blok 4.2 ya. Untuk awal dari kuliah ini, mungkin kalian masih ingat di blok 3.1 kalau nggak salah, blok imunologi. Saya pernah ngajar tentang infeksi virus, patologi infeksi virus atau patogenesis infeksi virus. Jadi nanti ada beberapa dasar-dasar virologi, ya virologi dasar yang saya review sebentar. Kalau mau lebih detail nanti bisa dibuka lagi catatannya waktu blok 3.1 kemarin ya. Jadi hanya sekilas aja saya sampaikan malam ini supaya nanti di blok 4 ini kalian lebih banyak belajar tentang patologinya. Jadi dasarnya sudah disampaikan di blok 3. Sekarang proses penyakitnya maupun manifestasi klinisnya dan sebagainya itu yang dibahas di blok 4 ini. Jadi secara umum dalam hal penyakit infeksi di bidang mikrobiologi itu virus itu dia kan jumlahnya jauh lebih banyak dari bakteri ya. Jadi merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas. Kemudian ada virus-virus baru yang juga mempengaruhi manusia seperti contohnya tahun 2019 kemarin kan ada virus baru ya, COVID ya. Kita semua terkena dampaknya. Jadi virus itu memang dia mudah sekali mengalami mutasi. Jadi walaupun mungkin dari familinya, dari genusnya masih jenis yang lama, coronavirus, tapi kemudian dia bisa muncul spesies yang baru atau strain yang baru atau serotype yang baru. Nah, itu sangat sangat umum terjadi pada virus. Kemudian virus ini bisa mempengaruhi organ-organ maupun jaringan-jaringan dan sistem-sistem yang utama yang ada dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah sistem gastrohepatointestinal. Kemudian karakteristik virus itu unik ya, dan dia berbeda dengan bakteri maupun dengan parasit. Nah, ini secara morfologi ada virus yang telanjang atau naked ya, atau ada juga virus yang dia terselubung, punya selubung atau dia berenvelop gitu. Nah, komponen utama adalah asam nukleat dan kapsid. Nah, ini pasti ada pada partikel virusnya. Kalau dia agen infeksius yang tidak punya nucleic acid dan capsid itu kita menyebutnya prion ya. Jadi dia hanya protein aja, tapi bisa menginfeksi juga. Itu tidak kita bahas hari ini. Jadi untuk partikel virus ini ada yang naked, ada yang envelope. Nah, struktur yang berenvelope ini di permukaannya bisa kita lihat ada tonjolan-tonjolan atau spike seperti ini ya.
Kemudian kalau dilihat di bawah elektron mikroskop ini ya, yang bawah ini elektron mikroskop, kalau yang atas ini struktur ini aja ya, secara apa sih ya namanya, secara kita coba gambarkan secara 2 dimensi gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam, ada yang seperti tabung seperti ini, ada yang dia bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti alien, seperti robot, seperti ini ya. Ini bakteriofage, bentuknya dia memang agak-agak unik. Nah, kemudian untuk asam nukleat dari virus sendiri, dia bisa terdiri dari DNA atau RNA, dia bisa single stranded, kita singkat SS, atau kita juga bisa mendapatkan virus yang double stranded. Kita bahas dulu virus DNA dulu ya. Virus DNA ini ada double stranded DNA, ada single stranded DNA, dan juga ada dsDNA yang dia ada reverse transcriptase-nya. Nah, ini nama beberapa virusnya, tidak harus dihafalkan ya, tidak harus dihafalkan, tidak akan saya keluarkan di ujian blok. Jadi ini kan sudah di blok 3 kemarin, jadi hanya review sekilas saja. Kemudian untuk virus RNA-nya ada double stranded RNA, ada single stranded RNA, ada single stranded RNA yang reverse transcriptase, ada yang negative sense, dan ada yang positive sense. Kemudian berdasarkan klasifikasi Baltimore, itu dia mengklasifikasikan ini ya, arah dari apa namanya, virus-virus yang dia proses replikasinya, kemudian proses transkripsinya, sehingga dia bisa menjadi mRNA. Itu prosesnya seperti apa? Contohnya pada virus yang masuk klasifikasi Baltimore kelas 1, ini beberapa jenis virusnya, dia biasa langsung menjadi mRNA, dia punya mRNA. Kemudian yang kelas 2 single stranded ya, baik positive sense maupun negative sense, dia juga bisa seperti ini. Bedanya misalnya dengan kelas yang 6 ya, kelas yang 6. Dia harus berubah jadi DNA dulu, asam nukleatnya jadi DNA dulu. Awalnya RNA ya, kemudian dia diubah dulu jadi DNA, kemudian baru ditranskrip menjadi mRNA. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga tidak perlu dihafalkan ya, sudah lewat di blok 3 kemarin. Kemudian replikasi virus ini juga sudah saya jelaskan semester yang lalu. Ini pada intinya ada proses attachment melekat ya, kemudian penetrasi atau fusi, kemudian uncoating. Jadi kalau dia punya selubung, selubungnya dilepaskan dulu. Kemudian terjadi multiplikasi DNA atau RNA-nya, lalu assembly itu digabungkan ya. Jadi antara asam nukleatnya, RNA atau DNA dia digabungkan dengan protein-protein sehingga membentuk partikel virus yang utuh. Jadi dia punya kapsid dan punya asam nukleat. Kemudian maturasi, kemudian rilis dikeluarkan dari sel inang. Jadi ini sel inangnya, sel hostnya, kemudian ini virusnya. Kemudian perbandingan virus yang dia mengalami siklus lisogenik maupun siklus litik. Nanti bisa dibaca sendiri ya, Dik ya. Ini yang siklus litik seperti ini dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang virus yang mengalami siklus lisogenik seperti ini ya. Jadi titik potongnya yang nomor 2 ini ya, yang satu ke arah kiri untuk siklus litik, yang siklus lisogeniknya ke arah kanan. Nah, kemudian masuk ke traktus intestinal. Nah, ada beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan gastroenteritis ya, yaitu peradangan pada dinding dari lambung, usus halus maupun usus besar. Beberapa virus yang sangat menular antara lain adalah rotavirus, ini khususnya pada anak-anak ya, pada bayi-bayi gitu ya. Jadi ada vaksin rotavirus untuk mencegah terjadinya penularan dan manifestasi klinis yang berat dari infeksi rotavirus. Kemudian selain rotavirus ada norovirus atau calciviruses, ada juga adenovirus dan astrovirus.
Kemudian ada juga yang potensial patogenik ya. Jadi yang pertama tadi highly contagious, dia sangat-sangat mudah menular dan manifestasi klinisnya jelas. Ada yang dia sifatnya potensial aja. Jadi belum tentu menyebabkan penyakit ya. Contohnya adalah virus dan torovirus. Ini nama familinya ya. Sebagian besar dari infeksi virus itu self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri tanpa komplikasi ya, kecuali kalau terjadi dehidrasi yang parah. Jadi biasanya morbiditas berat maupun mortalitas itu terjadi karena dehidrasinya, bukan karena infeksi dari virusnya. Ya. Gejala umumnya adalah diare yang seperti air ya, jadi bedanya infeksi virus sama infeksi bakteri. Biasanya pada virus itu dia ada demam yang akut ya, jadi sangat cepat terjadi onsetnya, kemudian demamnya relatif tinggi ya. Kemudian juga diarenya ini lebih terus-terusan, jadi lebih frekuen dan dia lebih cair ya. Kemudian juga bisa disertai gejala mual muntah, menggigil, nyeri kepala, dan nyeri perut. Biasanya gejalanya muncul 12 sampai 28 jam setelah paparan ya, dan dia bertahan sekitar 1 sampai 3 hari. Jadi dilihat ya, sangat akut sekali ya. Biasanya dia onsetnya cepat dan juga lasting for several days ya, for few days ya, paling hanya 3 hari. Kemudian dehidrasi ya, gejalanya adalah pasien merasakan rasa haus yang ekstrim, dia sangat kehausan dan juga mulutnya kering, mungkin mukosa bibirnya bisa pecah-pecah gitu ya. Kemudian juga frekuensi urinnya berkurang ya, frekuensi urinasinya berkurang atau urinnya warnanya lebih pekat. Kemudian pasien merasa lelah atau lemas ya, kemudian dia juga ada penurunan turgor kulit. Jadi ketika kita mencubit kulitnya, terutama kulit abdomen yang seringkali diperiksa ya, kulit abdomen itu dicubit sebentar kemudian dilepaskan, maka kulit tersebut tidak kembali mendatar, jadi tetap mengkerut gitu ya. Itu berarti turgor kulitnya menurun. Kemudian mata atau pipinya juga bisa terlihat lebih cekung dari biasanya. Kemudian pasien juga bisa pingsan atau merasa pusing. Nah, ini selain kelopak mata dan pipi, kalau pada bayi ini juga di ubun-ubun ya, di ubun-ubun depan ini biasanya dia juga akan terjadi cekung. Ini kalau kulitnya kurang elastis ya, dicubit dia tidak segera balik, berarti dia turgornya menurun. Dehidrasi merupakan komplikasi yang utama dari gastroenteritis yang disebabkan oleh virus. Jadi kalau pasien dehidrasi tidak hanya kekurangan cairan, tapi juga bisa terjadi gangguan elektrolit. Jadi bisa diperiksa elektrolit balance-nya ya, mungkin lewat pemeriksaan analisis gas darah ya. Jadi sampel darahnya bisa diambil dari arteri, itu juga bisa kelihatan apakah ada asidosis maupun alkalosis ya. Pada anak-anak yang usia muda, pada dewasa yang sudah tua ya, pasien-pasien lansia ataupun pasien-pasien dengan sistem imun yang melemah, itu resikonya lebih besar untuk terjadi dehidrasi. Jadi kalau merawat pasien-pasien tersebut, mohon monitoringnya lebih ketat. Jadi kalau ada tanda dehidrasi bisa langsung dikenali dan memberikan cairan ataupun elektrolit yang sesuai. Nah, ini untuk proses patogenesisnya ya. Jadi biasanya penularannya adalah fekal oral ya, masuk ke lambung, kemudian dia menginfeksi di lumen sini, bisa di lambung ataupun di usus halus maupun usus besar. Kemudian dia bisa masuk ke dalam epitel usus, kemudian dia diekskresikan bersama feses untuk masuk ke proses berikutnya, bisa ditularkan ke orang lain maupun dari bayi itu sendiri ya. Kalau dia tidak bersih dalam proses membersihkan fesesnya, kemudian masuk lagi diingesti lagi, maka proses ini akan berulang. Itu yang disebut transmisi fekal oral. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, untuk rotavirus dulu yang pertama.
Strukturnya kira-kira seperti ini ya. Jadi dia itu tidak berenvelop, kemudian dia punya selubung ya, namanya sel ya, sel atau selubung atau cangkang gitu ya. Dia cangkangnya double. Kemudian genomnya terdiri dari 11 segmen dan dia cukup stabil dalam lingkungan. Jadi tidak mudah hancur, tidak mudah mati. Ini yang penting, gejala klinisnya, rotavirus adalah penyebab utama. Tolong ini ditandai di bold ya, penyebab utama dari gastroenteritis pada bayi dan anak-anak yang muda. Dan dia umumnya mengenai bayi usia 3 sampai 15 bulan. Gejala muncul 1-3 hari setelah terpapar, biasanya menyebabkan muntah dan diare seperti air ya selama 3-7 hari disertai dengan demam dan nyeri abdomen. Rotavirus ini dia juga bisa menginfeksi orang dewasa yang dia kontak erat dengan anak-anak yang terinfeksi. Tapi biasanya gejala pada orang dewasa itu jauh lebih ringan daripada gejala pada bayi dan anak-anak. Transmisinya fekal oral ya, jadi prevensinya tentunya dengan menjaga higien yang bagus ya, seperti rajin cuci tangan dan juga kebersihan secara umum. Untuk vaksinnya ada 2 jenis yaitu Rotatek dan Rotarix ya. Jadi ini vaksin hidup ya, vaksin hidup yang dilemahkan. Live attenuated rotavirus strain ya. Jadi dia ada yang sifatnya monovalen dan ada yang sifatnya pentavalen. Ini bentuknya seperti ini. Jadi pada anak-anak walaupun dia sudah mendapatkan vaksinasi, dia masih mungkin terinfeksi dan masih mungkin terjadi manifestasi klinis, masih mungkin terjadi penyakit ya. Kemudian untuk yang infeksi secara natural atau vaksinasi itu bisa memberikan proteksi terhadap infeksi berikutnya. Jadi walaupun mungkin dia terinfeksi, tapi untuk yang berikutnya biasanya dia lebih terproteksi. Jadi gejalanya bisa lebih ringan atau bahkan tidak terinfeksi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada anak yang tidak divaksinasi, dia mempunyai gejala yang lebih berat ya untuk infeksi yang pertama gitu ya. Nah, setelah dia dapat infeksi yang pertama, maka dia juga mendapatkan proteksi ya, proteksi secara alamiah untuk infeksi kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu untuk virus yang kedua yaitu norovirus, dia tidak berenvelop, bentuknya bulat. Kemudian dia punya single-stranded RNA yang positive sense, termasuk dalam family Calciviridae, ya. Dan dia bisa menginfeksi manusia untuk segala usia. Norovirus ini merupakan infeksi kalsivirus yang paling umum, ya, dan paling umum menyebabkan gastroenteritis virus pada dewasa. Nah, kalau rotavirus tadi dia biasanya pada anak-anak, norovirus ini dia paling banyak ditemukan pada dewasa, walaupun dia bisa mengenai segala usia. Norovirus ini biasanya ditemukan ketika terjadi epidemik. Jadi seringkali dia bertanggung jawab terhadap kasus-kasus gastroenteritis virus yang epidemik. Dalam satu waktu ditemukan jumlah pasien yang banyak kasus diare pada suatu tempat tertentu. Kemudian gejalanya mual muntah, diare, nyeri abdomen, ya, ada kelelahan, nyeri kepala, dan juga nyeri otot. Gejala muncul 1-2 hari setelah paparan dan bertahan 1-3 hari. Setelah terjadi infeksi, ya, biasanya imunitasnya incomplete, ya, imunitasnya tidak lengkap dan hanya bersifat temporer. Artinya apa? Beda dengan yang rotavirus. Kalau rotavirus tadi kan dia terlindungi pada infeksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi infeksi yang pertama itu memberikan imunitas, ya, memberikan imunitas. Sedangkan pada norovirus itu sifat imunitasnya sangat singkat, sangat temporer dan tidak lengkap. Jadi sangat mungkin terjadi infeksi ulangan, infeksi norovirus yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai unlimited seperti itu. Kemudian karakteristiknya dia sangat mudah menular, ya, sangat mudah menular, bisa tertular lewat ini ya, feses ya, feses yang mengkontaminasi makanan maupun air, lewat kontak ya, kontak orang per orang, lewat aerosol
dan lewat permukaan yang terkontaminasi. Jadi mode transmisinya dia lebih banyak dibandingkan yang rotavirus. Virus norovirus ini juga dia stabil di lingkungan dan dia resisten terhadap metode desinfeksi yang umum. Jadi makanya bisa terinfeksi dari permukaan yang terkontaminasi, karena kalau bagian surface ini kita desinfeksi, ya itu kadang-kadang norovirusnya tidak mati ya, mungkin bakterinya mati tapi norovirusnya masih ada di situ dan masih berpotensi untuk menginfeksi. Ada juga orang-orang yang dia terinfeksi tapi dia tidak menimbulkan gejala klinis. Kita menyebutnya karier ya. Walaupun tidak menimbulkan gejala klinis tapi dia bisa menularkan ke orang yang lain. Untuk jenis virus yang ketiga adalah adenovirus ya, dia ukurannya sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ini juga virus non-envelope, bentuknya icosahedral ya, nukleokapsidnya bentuknya icosahedral. Kemudian dia memiliki genom double-stranded DNA. Ini cukup banyak juga di lingkungan dan dia sekitar ada 20% untuk tipe 40 dan 40-80% yang tipe 41, itu yang bisa menyebabkan gastroenteritis. Ini juga berhubungan dengan gastroenteritis yang endemik seperti norovirus tadi. Yang norovirus biasanya pada dewasa, sedangkan yang adenovirus dia biasanya pada anak-anak dan neonatus. Ya, jadi sering menimbulkan wabah pada anak-anak dan neonatus. Kemudian diagnosisnya secara elektron mikroskopi. Ini kalau di Indonesia kita tidak menggunakan mikroskop elektron untuk diagnosis rutin ya. Jadi di puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan itu nggak ada mikroskop elektron. Ini biasanya di senter-senter penelitian yang besar. Bahkan di FKUNS pun kita nggak punya mikroskop elektron ya. Jadi yang lebih mudah adalah deteksinya lewat ELISA. ELISA tahu ya kepanjangannya ELISA apa, Dek? Pak, salah satu ada yang tahu kepanjangannya ELISA? Dari sekian ratus mahasiswa, ada yang tahu, Elisa? Rizky tahu kepanjangannya Elisa apa? Enzim link. Ya, enzyme link immunosorbent assay ya. Ya, atau kita bisa juga menyebutnya EIA. Oke. Kemudian gejala dari gastroenteritis yang disebabkan oleh adenovirus ya, seperti disampaikan di awal tadi, dia umumnya menginfeksi anak-anak yang sangat muda, usianya kurang dari 2 tahun, menyebabkan muntah dan diare, terutama yang terkait dengan serotype 40 dan 41. Biasanya gejalanya muncul, nah ini agak late, ini agak lambat. Dia munculnya 8-10 hari setelah terpapar dan gejalanya berlangsung 5-12 hari. Untuk demam dan diare cairnya biasanya sekitar 1-2 minggu. Jadi dia cukup lama ya dibandingkan rotavirus dan norovirus. Kemudian adenovirus ini dia bisa bereplikasi di dalam intestin, di dalam usus halus manusia, dan bisa dikultur dari orang-orang yang asimptomatik. Artinya apa? Artinya ada karier ya, ada karier tadi. Dia tidak punya gejala klinis walaupun ususnya pada hasil kultur positif terdapat adenovirus ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah astrovirus. Ini pada umumnya dia menginfeksi anak-anak yang masih muda dan juga pada bayi-bayi, tapi bisa juga menginfeksi orang dewasa. Virus ini bisa menyebabkan muntah dan diare seperti air, diare cair. Kemudian gejalanya muncul 3-4 hari setelah terpapar dan bisa berlangsung sampai 1 minggu. Untuk gejalanya sendiri dia lebih mild ya, lebih ringan dibandingkan dengan diare yang disebabkan oleh norovirus dan rotavirus. Lalu poliovirus ini pernah saya berikan kuliahnya di blok 3 ya. Jadi
Yang kita takutkan dari poliovirus sebenarnya bukan diarenya, tapi apa deh? Paralisisnya. Dia bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Pernah dengar penyakit polio ya? Bahkan salah satu presiden Amerika juga dia ada yang sakit polio. Jadi untuk paralisis karena polio ini masa inkubasinya adalah 1 sampai 2 minggu dan dia virusnya bisa diekspresikan hingga beberapa minggu di dalam feses. Ya, hingga beberapa minggu. Jadi cukup lama periode untuk dia bisa ditularkan ke orang yang lain. Untuk sindrom klinisnya adalah kelumpuhan, kemudian meningitis yang aseptik, artinya apa? Ada peradangan pada selaput menings ya. Tapi ketika kita melakukan lumbal fungsi, itu tidak ditemukan peningkatan PMN, tidak ditemukan hasil kultur bakteri yang positif. Nah, untuk meningitis yang disebabkan virus, pada pemeriksaan lumbal fungsi kita memang tidak pernah melakukan kultur virus, kita hanya melakukan kultur bakteri. Ya, jadi dari kultur bakteri tidak tumbuh apapun, pasiennya diare, pasiennya paralisis, ya berarti kita curiga penyebab infeksinya adalah polio. Karena itu kita sebutnya aseptik karena pada kultur tidak ketemu apa-apa. Ya, kemudian pada PMN juga tidak terjadi peningkatan leukosit PMN. Kemudian gejala yang lain adalah undifferentiated febrile illness. Jadi pasiennya demam tanpa ada gejala lain yang khas. Untuk patogenesisnya, ini kontaminannya dikonsumsi ya, mungkin dari makanan atau dari air ya. Kemudian virus ini dia bermultiplikasi, dia memperbanyak diri di dalam ini ya, di dalam beberapa limfoid organ seperti faring, tonsil, dan juga patch peyeri yang ada di usus halus, kemudian menyebar melalui limfonodi dan memasuki aliran darah. Setelah dia masuk aliran darah, maka terjadi diseminasi, kemudian dia menyebar sepanjang serabut saraf, kemudian masuk ke korda spinalis ya, masuk ke area vertebra medula spinalis, kemudian merusak kornu anterior dari medula spinalis. Di situ ada motoneuron kan. Nah, itu kan kalau virusnya masuk di situ merusak motoneuron, maka akibatnya pasiennya mengalami paralitik atau kelumpuhan karena tidak bisa digerakkan ya. Ini kan area di mana terjadi koordinasi motorik, koordinasi pergerakan. Kalau area di situ dirusak oleh virus, maka pasiennya menjadi lumpuh. Lumpuhnya kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya lumpuh layu. Jadi lumpuh itu ada yang spastik, ada yang flaksid. Spastik itu artinya kaku, kalau flaksid itu layu atau lemes. Nah, untuk poliovirus ini dia lumpuhnya layu, lumpuhnya lemes gitu ya. Kalau yang spastik biasanya lumpuhnya karena stroke ya atau karena penyebab yang lain. Slide ini pernah saya sampaikan di blok 3.1 waktu kuliah virologi dasar ya. Jadi 90% yang terinfeksi poliovirus itu tidak bergejala ya. Hanya 10% yang mengalami gejala seperti flu dan hanya 0,5% yang mengalami paralisis ya. Yang penting untuk diingat, walaupun sebagian besar tidak bergejala, tapi virus itu bisa diekspresikan di feses dan bisa mengkontaminasi makanan maupun air, sehingga bisa menginfeksi orang lain. Dia sudah saya kuliahkan juga semester yang lalu, lumpuhnya seperti ini. Ya, dia masuk ke serabut saraf di sini, ya. Kemudian transmisi dari virus gastroenteritis secara umum ya, dia ditransmisikan dari orang ke orang, biasanya tanpa perantara hewan atau yang ya, kecuali beberapa ya yang tadi disebutkan di awal, ada yang lewat aerosol, ada yang lewat permukaan yang terkontaminasi. Nah, virus ini biasanya bisa ditemukan di feses dan juga di muntahan ya, di muntahan. Kalau pasiennya ada gejala muntah, maka pada muntahannya kalau diperiksa biasanya bisa ketemu virusnya. Kemudian juga bisa mengkontaminasi permukaan, objek, makanan, minuman ya. Dan itu terjadi kalau orang yang terinfeksi virus itu tidak mencuci tangannya secara bersih ketika setelah menggunakan
kamar mandi. Jadi setelah dia defekasi, cuci tangannya nggak bersih, virusnya nempel di tangan, kemudian dia mengkontaminasi benda makanan maupun permukaan yang lain. Kemudian, nah ini jabat tangan atau bersentuhan dengan orang lain, virus ini juga bisa menyebar. Jadi sayang halal bihalalnya udah lewat ya, tapi ini masih bulan Syawal. Kalau kalian ada undangan halal bihalal, ketemu banyak orang, kemudian makan-makan, nah hati-hati. Sebelum makan-makan, tangannya dicuci dulu. Kalau nggak ada sabun dan air mengalir ya pakai desinfektan ya. Walaupun mungkin virus itu tidak ini ya tidak sepenuhnya desinfektan, paling enggak kita menghilangkan bakteri dengan desinfektan tersebut. Yang paling bagus ya pakai sabun dan air mengalir ya. Nah, sering nggak ada yang mengeluh ini apa salah makan gitu, bilangnya salah makan habis bulan puasa, habis Ramadan, kemudian beberapa hari setelah Syawal itu diare, bilangnya salah makan. Sebetulnya nggak selalu salah, jangan ya, mungkin kebiasaannya ya, habis salam-salaman kemudian tidak cuci tangan langsung makan makanan yang dihidangkan saat halal bihalal. Nah, itu berarti salahnya adalah ini ya, tidak cuci tangan, bukan salah makanannya ya. Jadi tolong diingat-ingat, keluarga juga dikasih tahu kalau masih dapat undangan halal bihalal setelah salam-salaman jangan lupa membersihkan tangan. Ketika seseorang muntah, virus ini juga bisa yang dibawa oleh udara ya, bisa airborne dibawa oleh udara dan bisa terhirup oleh orang yang lain. Untuk pengobatannya, pada kebanyakan kasus biasanya sembuh dengan sendirinya tanpa treatment yang spesifik. Treatmentnya biasanya hanya penggantian cairan aja untuk mencegah dehidrasi atau bahkan mengatasi dehidrasinya. Antibiotik sendiri kita tidak sarankan karena dia tidak efektif untuk melawan infeksi virus, ya. Bahkan nanti malah timbul resistensi terhadap antibiotik tersebut. Jadi tujuan utama pengobatan pada kasus diare virus adalah untuk mengurangi gejalanya. Ya kita berikan painkiller, kalau ada dehidrasi kita bisa berikan cairan. Kalau ada gangguan elektrolit ya bisa kita berikan infus yang mengandung elektrolit. Kemudian beberapa obat-obatan seperti loperamid maupun bismut subsalisilat dia bisa ini ya bisa meringankan gejala pada orang dewasa. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak-anak dan bayi. Kenapa? Karena pada anak-anak dan bayi itu kalau motilitas ususnya kita perlambat atau kita hentikan, itu berisiko terjadinya invaginasi. Jadi satu segmen usus masuk ke segmen usus yang lain. Bahayanya kalau terjadi invaginasi seperti itu, maka bisa terjadi nekrosis, ususnya mati. Kalau ususnya mati, maka diperlukan operasi besar, ususnya dipotong, diangkat, kemudian disambung. Kan jadi repot. Jadi pada bayi dan anak, kalau kita curiga diare karena virus, diapakan? Ya biarkan aja, biarkan virusnya keluar, kemudian kita beri replacement cairan. Yang utama itu cairan dan elektrolitnya, bukan obat-obatan, bukan antibiotik maupun obat-obat yang lain. Gitu ya Adik-adik, ini saya tulis merah untuk diingat ya. Nanti kalau kalian sudah koas atau sudah praktek dokter, nah ingat-ingat nanti residennya diingetin kalau misalnya memberikan obat-obatan pada bayi yang terlalu muda. Kadang-kadang residen mungkin dia ngantuk atau kecapean, kemudian dia nggak ini ya hilaf memberikan terapi obat-obatan maupun antibiotik pada kasus diare anak dan bayi. Nah itu kalian sebagai koas nanti boleh mengingatkan. Kemudian sedikit tentang infeksi virus hepatitis. Jadi walaupun judulnya gastrointestinal, tapi hepar ini kan juga bagian dari sistem gastrointestinal ya. Jadi saya singgung sedikit. Hepatitis adalah peradangan pada liver ya. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus, walaupun bisa juga disebabkan oleh yang lain seperti obat-obatan, penggunaan alkohol ataupun kondisi-kondisi medis tertentu, misalnya pada pasien DM, pada pasien diabetes, kalau dia diabetesnya kronis sudah dalam waktu yang lama, itu bisa kemana-mana, bisa menyerang saraf, bisa menyerang liver, bisa menyerang ginjal dan sebagainya.
bahkan bisa menyebabkan sirosis pada hati. Nah, kondisi eating ya bisa sembuh sendiri, bisa juga dia berprogres menjadi kronis sehingga timbul jaringan ikat ya, timbul scar di situ. Atau kita umumnya menyebut sirosis ya, atau bisa juga terjadi keganasan, bisa terjadi kanker pada hati. Hepatitis virus adai A, B, dan C ya, walaupun ada jenis D dan E, tapi biasanya tidak terlalu kita waspadai. Yang penting adalah A, B, dan C ini. Ya. Jadi hepatitis virus tipe A itu penularannya lewat fekal oral, hepatitis virus B, ikan seksual, air liur, dan sebagainya, penularan lewat darah. Sementara yang hepatitis D itu, jadi kadang-kadang pasien D-nya juga positif. Hepatitis, tapi ada yang DNA, ada yang R, dan seterusnya. Untuk virus hepatitis, ya, ini hepatitis C, ini hepatitis D, dan ini hepatitis E. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini yang virus RNA ya. RNA, 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 sedangkan yang hepatitis B dia DNA. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya nanti bisa dibaca lebih detail sendiri ya. Dari family-nya sudah berbeda-beda. Dari genusnya berbeda-beda. Ukuran DNA hanya yang hepatitis B. Yang lainnya adalah virus RNA. Panjang virusnya beda-beda. Mortalitasnya. Mortalitas akutnya itu sebetulnya yang tinggi ini D ya. Cukup tinggi di sini. Sementara yang B dan C, ini dia mortalitasnya, dia biasanya kalau terkait dengan kronisitas, sirosis, dan kanker. Jadi pada mortalitas akut, itu cukup rendah. Ya. Tapi pada kasus kanker dan sirosis, ini mortalitasnya bisa tinggi. Ya. Bisa dilihat di sini, 80-90% peluang untuk terjadi kronis pada infeksi hepatitis C virus. Kemudian untuk transmisinya yang fekal oral hanya yang A dan E, yang lainnya biasanya lewat darah ataupun lewat seksual. Kemudian antigennya yang cukup banyak adalah virus hepatitis B. Karena antigennya ada 3 jenis, maka antibodinya juga ada 3 jenis. Logis ya. Kemudian viral markersnya artinya apa? Ini yang bisa kita periksa. Bisa kita periksa di laboratorium ya. Jadi untuk infeksi virus hepatitis A, kita bisa cek RNA-nya. Demikian juga untuk infeksi virus hepatitis C dan D. Sedangkan untuk virus hepatitis B, kita bisa cek DNA-nya dan juga enzim DNA polimerase. Kemudian untuk hepatitis E virus, kita bisa periksa virus-like particles-nya. Ini yang pakai elektron mikroskop itu tadi. Jadi makanya tadi di slide-slide sebelumnya ada dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung untuk yang D dan E ini karena ya itu tidak kita rutin periksa secara klinis karena kita asumsikan yang D ini dia bersamaan dengan B, sedangkan yang E ini kita tidak punya alatnya mikroskop elektron untuk melihat virus-like particle. Ini hepatitis A virus ya, dapat menyebabkan infeksi dan peradangan pada liver, jarang sekali menyebabkan kerusakan liver yang serius maupun kematian, dan dia tidak menjadi kronis. Jadi sifatnya virus hepatitis A ini dia hanya menginfeksi secara akut, ya. Merupakan virus RNA yang dia bisa survive dalam waktu sebulan atau bahkan lebih pada air laut,
air tawar, pada air limbah, dan juga pada tanah. Manusia merupakan host alamiahnya, ya, jadi dia tidak bisa menginfeksi binatang. Kemudian virus ini stabil pada pH yang rendah dan bisa diinaktifkan, ya, bisa dimatikan dengan temperatur yang tinggi, formalin dan klorin. Patogenesisnya setelah dia tertelan, ya, maka virus hepatitis A ini dia bisa bertahan dalam asam lambung. Jadi di lambung itu dia nggak rusak. Kemudian dia masuk ke dalam usus halus, lalu dia mencapai hati melalui vena porta. Kemudian dia bereplikasi di dalam sitoplasma hepatosit. Ya, jadi virus ini bukan virus yang sitomatik. Artinya apa? Sitomatik itu bisa menyebabkan kerusakan sel. Jadi virus ini dia tidak menyebabkan kerusakan sel hati. Tapi manifestasi klinis dari peradangan hati itu seringkali terjadi karena sel-sel imunnya. Jadi sel-sel tubuh kita sendiri yang berespon terhadap virus dan itu menyebabkan kerusakan pada sel hati. Gitu ya. Jadi dibedakan antara kerusakan hati karena agen infeksius dan kerusakan hati karena respon imun. Pada hepatitis A ini kerusakannya disebabkan oleh respon imun tubuh kita sendiri. Hepatitis A yang matur ini, yang matang ya, bisa beredar melewati sinusoid dan kemudian memasuki kanalikulus bilis, jadi ke saluran empedu. Kemudian dia bisa dikeluarkan ke usus halus dan bersirkulasi secara sistemik, kemudian bisa dikeluarkan lewat feses. Hepatitis A ini dia banyak terjadi di tempat-tempat atau di negara-negara dengan status sosial ekonomi yang rendah. Kenapa? Karena itu tadi sanitasinya tidak adekuat. Jadi tempat tertentu atau makanannya, sumber makanannya, sumber airnya itu banyak yang terkontaminasi. Dia bisa menyebar melalui makanan maupun air yang terkontaminasi atau lewat kontak erat antar manusia. Ketika seseorang pernah terinfeksi hepatitis A, maka dia akan memiliki imunitas, ya, dia kebal. Periode inkubasinya berkisar antara 15 sampai 49 hari dengan rata-rata sekitar 25 hari, jadi 1 bulan. Kalau kalian curiga seseorang sakit hepatitis A, bisa ditanyakan riwayat traveling ya. Misalnya kalian bekerja di negara yang atau di area yang sanitasinya bagus ya. Kalian bisa tanyakan riwayat traveling 1 bulan terakhir. Mungkin pasien tersebut mengunjungi tempat-tempat yang sanitasinya kurang baik atau pergi ke negara-negara sebangsa, ya maaf ya, mungkin India, Afrika, dan sebagainya yang higien sanitasinya kurang terjamin. Gejalanya seringkali tidak bergejala sehingga susah dikenali. Secara umum mungkin ada mual, muntah, atau berkurang nafsu makan, mungkin ada nyeri perut dan diare, mungkin ada demam, mungkin ada malais dan kelelahan, nyeri sendi, nyeri pada sendi, dan kalau sudah agak parah ya, agak parah maka dia bisa terjadi ikterus atau jaundice. Jaundice ini bisa terlihat di sklera pada mata ya, yang bagian putih itu namanya sklera, atau bisa juga terlihat di kulit. Infeksi HAV ini bisa fatal, bisa menyebabkan kematian pada pasien yang berusia lanjut dan pada seseorang yang dia ada penyakit hati kronis sebelumnya. Jadi mungkin seperti saya sampaikan tadi, mungkin orang lansia, dia sakit DM sudah puluhan tahun, kemudian merusak livernya, lalu dia combo tambah kena infeksi hepatitis A, maka seringkali bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi dia tersebar cukup banyak ya. Ini yang saya sebut tadi ya, negara Afrika ya. Prevalensinya cukup tinggi, lebih dari 90%. Jadi karena biasanya anak-anak kecil itu sudah terinfeksi virus hepatitis A, maka pada umur 10 tahun mereka udah kebal, udah imun. Ya, kalau Indonesia warnanya apa ini?
pink ya, dia low prevalence ya. Untuk Papua Nugini intermediate ya, tapi bukan Papua kita ya, Papua Nugini negara tetangga ya. Untuk kita prevalensinya cukup rendah. Imunitas terbentuk pada 50% orang yang dewasa muda ya, pada usia 30. Mungkin kalian pernah terinfeksi virus ini, kemudian kalian sudah imun. Ada yang pernah? Ada yang pernah sakit hepatitis A? Halo? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Ada dok. Ya, oke. Kemudian untuk diagnosis labnya, infeksi akut ya. Untuk infeksi akut kita bisa mendeteksi IgM ya. Kita deteksi IgM-nya dengan cara pemeriksaan ELISA atau EIA. Sedangkan infeksi yang sudah lalu, sudah terjadi, itu imunitasnya bisa kita cek dengan IgG-nya. Level IgG-nya kita cek dengan ELISA, maka akan kelihatan. Kalau yang terdetek IgG berarti sudah past infection, sudah berlalu. Tapi kalau yang terdetek adalah IgM, berarti saat ini dia sedang mengalami infeksi akut oleh hepatitis A virus. Bisa juga deteksi secara langsung lewat mikroskop elektron maupun real-time PCR. Ya, jadi saya sampaikan tadi ya, kalau mikroskop elektron kita nggak punya, tapi kalau PCR kita punya di lab biomedik. Nah, ini untuk perjalanan antibodinya, ya, mendeteksi IgM dan IgG-nya. Setelah terjadi paparan, ya bisa dilihat di sini dalam waktu sekitar 2 minggu, 2,5 minggu, maka IgM-nya bisa terdeteksi, ya. Kemudian dalam waktu sekitar 4-5 minggu, pada waktu paparan awal ini yang terdeteksi adalah virusnya, fekal HIV-nya, maka dia akan dikeluarkan di dalam feses dan itu kita bisa ambil sampel fesesnya, kita bisa periksa di bawah mikroskop elektron atau bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi setelah 4 minggu, maka yang terdeteksi adalah antibodi IgM-nya. Ya, antibodi IgM-nya. Kemudian setelah kira-kira 7-8 minggu yang terdeteksi adalah IgG-nya. Nah, gejalanya biasanya kalau sudah lewat 8 minggu ini pasien terjadi ikterus ya. Kalau di awal-awal biasanya dia tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Muntah, diare, nyeri perut, nyeri otot, kelelahan, dan seterusnya ya. Kadang-kadang gejalanya tidak khas. Untuk pencegahannya adalah praktek higien yang baik, kemudian imunisasi, jadi sudah ada imunisasinya pada anak usia 1 tahun bisa diberikan, kemudian pada orang dewasa yang berisiko terpapar, jadi mungkin pada traveler ya yang mau backpackeran ke negara-negara yang sosial ekonominya rendah, nah itu bisa diberikan imunisasi dulu, atau pada orang-orang dengan penyakit hati yang kronik. 2 dosis vaksin bisa diberikan melalui suntikan dengan berjarak ya, jarak dari suntikan pertama sampai suntikan kedua sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian setelah disuntikkan pertama kali, maka biasanya orang tersebut akan mempunyai antibodi yang memproteksi dia ya dalam waktu 1 bulan setelah disuntik. Kemudian dosis yang kedua itu bisa meningkatkan antibodinya lagi, jadi bisa sebagai booster. Kemudian virus yang berikutnya adalah hepatitis B, ya. Ini juga sama, bisa menyebabkan peradangan pada liver. Bisa ditularkan melalui semen, ya, bukan semen cor-coran ya, tapi cairan ejakulasi ya. Kemudian lewat darah atau lewat cairan yang lain, air susu ibu, air ludah, air mata, itu kadang-kadang kalau memang titer DNA virus pada orang tersebut tinggi, maka cairan-cairan tersebut juga bisa mengandung virus hepatitis B. Tapi yang utama mode transmisinya adalah melalui unprotected sex ya, jadi tanpa kontak pada pengguna narkoba atau dari ibu yang melahirkan bayi
biasanya per vaginam, melahirkan secara normal, bayinya kan melewati saluran ini ya, jalan lahir ya. Nah, itu bisa terpapar di situ bayinya. Kemudian cara penularan yang less common, yang cukup jarang melalui darah atau produk darah. Ini pada PMI itu mestinya sudah screening ketat ya, tapi kadang-kadang ada juga mungkin satu dua kasus yang lolos screening. Kemudian atau pada setting pelayanan kesehatan. Biasanya kalau terjadi ini ya ketidaksengajaan, kecelakaan ya tertusuk jarum. Nah, nanti kalau kalian koas, misalnya kalian tidak sengaja ketusuk jarum yang habis dipakai untuk nyuntik atau nginfus atau apapun ya pada pasien yang mungkin dia kalian curiga HIV positif atau hepatitis positif, nah kalian segera lapor ya Dek ya, lapor ke residennya atau ke supervisornya, konsulannya siapapun. Jadi jangan diem aja ya. Kenapa perlu lapor? Supaya kalian bisa dites. Bisa dites, kalau misalnya positif bisa diberikan obat secepatnya, tapi kalau hasilnya negatif ya peace of mind kan, kalian bisa lebih tenang. Bisa juga lewat kontak erat ya, misalnya satu rumah gitu, atau berbagi ini pisau cukur maupun sikat gigi. Ya, kadang-kadang ketika gosok gigi itu kita mungkin nggak bisa melihat kalau ada micro injury ya, mungkin ada lecetnya sedikit di gusi atau di rongga mulut. Nah, itu kalau darahnya mengandung virus, maka bisa ditularkan ke orang lain yang menggunakan sikat gigi yang sama. Kemudian masa inkubasinya sekitar 6 minggu sampai 6 bulan, rata-rata adalah 2 sampai 3 bulan. Nah, ini untuk insidensnya yang paling banyak laki-laki di area Afrika ya, pekat di sini ya, sama Papua Nugini juga cukup banyak. Untuk Indonesia cukup rendah. Cukup rendahnya ini jangan ini dulu ya, jangan GR dulu Indonesia sedikit bisa jadi karena ya itu lolos screening atau pasiennya tidak terdeteksi kan. Kan di Indonesia jarang ya orang yang mau donor darah ya mungkin nggak seantusias orang-orang di negara maju. Biasanya di negara-negara maju itu orang senang donor karena apa? Karena mereka itu obes ya, beberapa banyak kasus obesitinya. Jadi dianggapnya dengan mendonorkan darah itu mereka juga cleansing supaya lebih sehat. Ya. Kemudian untuk klasifikasi virus HBV dan morfologinya, mohon maaf terlempar dari Zoom tadi sampai mana ya, Dek ya? Ada yang ingat tadi sampai mana kuliahnya? Orang suka donor, dokter. Tentang donor-donor ya. Bentar saya buka dulu slide-nya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah ya. Ya, oke. Jadi ini untuk imunitas terhadap infeksi virus HPV ya. Ini pada virus yang sehat, maka dia gambarannya seperti ini, smooth ya. Kalau terkena infeksi HPV ini saya gambarkan ada virusnya di sini, maka sistem imun kita akan memberikan respon ya, akan memberikan respon dan kerusakan livernya ini bisa disebabkan virusnya ataupun juga disebabkan oleh respon imun kita ya. Jadi respon imun itu ada seperti dua sisi mata pedang. Di satu sisi dia melindungi, protektif. Di sisi yang lain dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel heparnya, bisa menyebabkan inflamasi yang lebih berat gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ketika ada antibody attack ya, ini bisa mengurangi viral load ya, bisa mengurangi viral load-nya atau bisa juga terjadi exhaustion ketika sel T-nya dia kelelahan ya atau defektif ya, maka yang terjadi adalah infeksinya berprogres menjadi kronik. Ya, infeksinya berprogres jadi kronik. Kemudian kalau sudah kronik, maka bisa menyebabkan sirosis maupun bisa menyebabkan kanker hati. Seperti itu. Kalau tadi ya gimana? Tadi terpause di sini ya, terpause-nya di sini. Ini mungkin di tempat kita kurang terdeteksi aja, jadi underdiagnose. Kemudian ini struktur virusnya. Ya ada struktur DNA di sini di dalam kapsid, kemudian ada selubungnya, ada envelope-nya. Ini proses attachment, replikasi, assembly, kemudian dia diekskresikan keluar dari sel host. Ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita belajar tentang antigennya ya. Untuk hepatitis B ini agak kompleks. Dia punya 3 antigen ya, ada HBsAg, ada HBcAg, dan HBeAg. S itu singkatan dari surface, C itu singkatan dari core atau inti, dan E ini singkatan dari envelope. Itu. Kemudian dia juga punya enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase ini yang membantu untuk terjadi replikasi DNA dari virus tersebut. Jadi HBeAg itu disekresikan dan terakumulasi di dalam serum sehingga dia bisa terdeteksi. Ya, dia bisa terdeteksi dalam serum. Kemudian HBcAg kita bisa menyebut dia sebagai partikulat dan dia tidak bersirkulasi di darah ya. Namun ketika di biopsi kita ambil jaringan heparnya sedikit, maka HBcAg ini bisa terdeteksi. Nah, kalau kita bisa mendeteksi HBcAg dan juga HBeAg secara bersama-sama, artinya maka penyakit hepatitis itu aktif. Aktif itu bagaimana? Aktif itu virusnya dia bereplikasi. Ya. Yang kita jadi walaupun HBcAg ini tidak bersirkulasi di dalam darah, tapi kita bisa mendeteksi antibodinya. Ya, jadi bedakan. Kalau yang ini adalah antigennya, kalau yang kita deteksi adalah antibodinya. Oke. Jadi yang HBeAg ini kita bisa deteksi antigen dan antibodinya, sedangkan yang HBc hanya kita bisa deteksi antibodinya. Gitu ya. Kalau sudah terdeteksi antibodi terhadap HBcAg dan HBeAg, artinya replikasinya sudah berkurang. Ya, karena tubuh kita sudah merespon dengan adanya respon imun itu, dia akan menekan proses replikasi dari virus. Nah, ini beberapa marker serologis yang bisa kita periksa, HBsAg atau anti-HBs ya. Bisa dideteksi di dalam darah ya. Bahkan sebelum onset, sebelum muncul manifestasi klinis, itu HBsAg-nya itu bisa positif. Kemudian dia bisa menghilang setelah 2 bulan,
Setelah itu muncul anti-HBS-nya. Ya. Kalau HBsAg-nya negatif tapi anti-HBs ada, ini bisa mengindikasikan vaksinasi. Jadi pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B, maka kita bisa menemukan anti-HBs dalam darahnya. Kemudian untuk mereka yang sudah sembuh ya, sudah sembuh dari infeksi, maka HBsAg-nya akan negatif. Kemudian HBV-DNA-nya juga akan negatif selama 15 minggu setelah gejalanya hilang ya. Yang kedua adalah anti-HBs atau HBs antibody. Ini bisa dideteksi di dalam darah setelah HBsAg menghilang. Nanti ada gambar kurva di belakang, Dek. Jadi nggak usah bingung ngafalin narasi ya. Kalau kita menghafalin narasi, mana yang muncul, mana yang hilang, kalian nggak ingat. Tapi kalau nanti melihat kurvanya, kalian mudah-mudahan lebih mudah mengingatnya. Kemudian kalau kita bisa mendeteksi anti-HBs ini setelah infeksi akut, maka biasanya mengindikasikan pasiennya recover, pasiennya hampir sembuh gitu ya, sudah mulai pulih. Kemudian orang tersebut dia terproteksi atau dia imun terhadap reinfeksi. Yang berikutnya anti-HBC atau HBCAB. Nah, ini tetap positif sepanjang jangka waktu tak terhingga ya, sebagai marker dari tanda bahwa orang itu pernah terinfeksi HBV. Untuk IgM-nya bisa terdeteksi ketika fase akut dan IgG-nya terdeteksi ketika infeksinya sudah berlalu, fase akutnya sudah berlalu. Kemudian HBeAg secara umum terdeteksi pada pasien dengan infeksi akut dan dia sering muncul berbarengan dengan HBsAg. Jadi HBsAg dan HBeAg itu bisa terdeteksi bersamaan. Merupakan indikator dari replikasi yang aktif ya. Jadi virusnya aktif bereplikasi. Ketika kita dapat mendeteksi HBeAg pada sampel darah pasien, artinya orang tersebut highly infectious. Jadi kalau kalian sebagai tenaga kesehatan ya hati-hati ketika menangani orang tersebut. Kalau ada needle stick injury, segera lapor karena kemungkinan besar kalian bisa tertular. Nah, ini kurva yang saya sebutkan tadi ya. Ini sudah pernah saya berikan kuliahnya di blok 3 juga. Kita review sedikit. Jadi setelah terpapar ya 4 minggu setelah terpapar HBsAg bisa terdeteksi bersamaan dengan HBeAg. Ya, biasanya gejalanya masih mild di sini. Kemudian setelah itu muncul antibodi ya, muncul IgM di sini di minggu ke-6 ya. Setelah IgM anti-HBC-nya menurun, gantian anti-HBs yang naik. Anti-HBs dan juga anti-HBe. Jadi yang E sama S ini seringkali bersamaan. Diingat-ingat ya. Kemudian kalau kita mau mendeteksi semuanya, baik anti-HBe, anti-HBs, ya, itu kita menyebutnya total anti ya, total anti. Biasanya ada HBC-nya juga. Jadi total anti itu ada anti HBe, ada anti HBc, dan ada anti HBs. Semua jadi satu, maka dia bertahan untuk jangka waktu yang lama. Ya, jadi bisa dilihat di sini, walaupun anti HBs dan anti HBc-nya naik turun, tapi anti HBc ini dia relatif konsisten, ya, relatif menetap untuk jangka waktu sampai beberapa minggu, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. 1 tahun ada 52 minggu kan, kalau dia sudah lewat 52 minggu kan bertahun-tahun. Nah, secara epidemiologis, infeksi alamiah hanya terjadi pada manusia, tidak ada reservoir pada binatang. Ya, kemudian virus, jadi artinya infeksinya dari orang ke orang. Kalau dia ditemukan di binatang, itu binatangnya itu nggak sakit. Kadang-kadang kita nemu simpanse ya, yang paling mirip sama manusia ya, primata, itu kan DNA-nya mirip dengan manusia. Jadi kadang-kadang
virus-virus atau kuman-kuman yang menyerang manusia bisa ditemukan pada hewan-hewan primata yang memang punya homologi DNA yang mirip dengan manusia. Tapi seringkali eh, apa ya namanya ya, hostnya untuk virus itu hostnya khas. Kalau hanya pada manusia hostnya ya berarti dia hanya menyebabkan sakit pada manusia. Terdeteksi pada binatang tapi dia tidak menyebabkan penyakit, gitu ya. Kemudian banyak yang menjadi karier ya, dia HBsAg-nya positif selama lebih dari 6 bulan dan bisa menularkan, tapi dia tidak memiliki gejala klinis karena HBsAg ini bertahan untuk jangka waktu yang bisa turun setelah 24 minggu, tapi pada karier dia biasanya menetap tinggi ya, walaupun tidak ada simptom. Kemudian ada lagi super karier ya, super karier dia punya titer HBsAg dan HBeAg dan DNA polimerase dan HBV DNA di dalam sirkulasinya. Dia punya kenaikan enzim transaminase, jadi SGOT, SGPT-nya tinggi. Nah, pada orang-orang super karier ini, yang HBsAg-nya positif, HBeAg-nya positif, dan seterusnya, dia itu sangat-sangat berpotensi untuk menularkan virus HBV. Sedangkan simple carrier, dia punya HBsAg yang menetap ya selama lebih dari 6 bulan, tapi titernya rendah. Dan HBeAg, DNA polimerase, HBV DNA-nya dia negatif. Jadi low infectivity. Itulah sebabnya kalau kalian kena needle stick injury dari pasien hepatitis, baik pasiennya itu diperiksa apakah dia simptomatik ataukah dia asimptomatik sebagai super carrier atau simple carrier, karena itu akan menentukan peluang apakah kalian kemungkinan besar ketularan atau kemungkinan kecil tertular, gitu ya. Kemudian cara penularannya bisa secara parenteral, perinatal maupun seksual. Secara parenteral lewat darah ataupun produk darah, bisa ini ya lewat berbagi shots maupun needles, lewat prosedur endoskopi dan seterusnya. Bahkan ini pemotong kuku ya, pemotong kuku, sisir, jarum akupuntur itu juga bisa menjadi media untuk transmisi HBV. Kemudian kontak langsung dengan lesi kulit yang terbuka seperti eksim, pioderma maupun garukan yang lecet-lecet sehingga berdarah. Nah, itu kalau kontak darah dengan darah itu juga bisa menjadi mode transmisi. Secara perinatal lewat ibu yang karier ke babynya atau lewat ibu yang memiliki HBeAg positif dan berisiko tinggi atau terjadi infeksi selama proses kelahiran itu sendiri. Secara seksual ini yang berisiko adalah mereka yang bergonta-ganti pasangan ya, promiscuity ataupun mereka yang homoseks. Kemudian bisa juga yang suka seks oral itu ya, bisa lewat saliva atau bisa juga lewat breast milk, sekresi vagina, urin, empedu, feses dan seterusnya. Ini bisa mengandung virus ya, walaupun jumlahnya sedikit tapi bisa juga menjadi mode transmisi dari virus tersebut. Kemudian pencegahannya bisa lewat imunisasi ya, imunisasi pasif biasanya diberikan kalau orang sudah tertular ya, bisa diberikan hepatitis B imunoglobulin atau bisa kita berikan imunisasi aktif ketika masih balita ya, masih bayi. Kita kayaknya cakupan imunisasi hepatitis B di Indonesia cukup tinggi, mungkin kalian yang lahir setelah tahun 80-an, saya kelahiran tahun 80, jadi itu mungkin cakupan imunisasinya sudah di atas 85%. Jadi kalau kalian kelahiran tahun berapa dek kalian lahirnya? 2000-an mungkin ya. Itu mungkin cakupan vaksinasinya sudah nyaris 100%. Jadi saya yakin kalian semua sudah tervaksin hepatitis B, kecuali kalau yang orang tuanya anti-vaks ya. Nah itu beda cerita. Kemudian untuk profilaksis bisa juga menggunakan hepatitis B imunoglobulin. Next adalah virus hepatitis C. Ini berbeda dengan yang B. Yang B tadi virus DNA, yang C adalah virus RNA single stranded. Virusnya relatif kecil ya, ukurannya lebih kecil dari yang hepatitis B.
Dan dia merupakan virus yang memiliki selubung berenvelop dengan spike glikoprotein. Jadi ada tonjolan-tonjolan ini yang berisi glikoprotein. Epidemiologinya hepatitis C. Nah, ini kalau tadi penyebab-penyebab diare di awal kita bilang banyak kena pada negara-negara yang status sosial ekonominya rendah ya. Kalau hepatitis C, ini dia malah banyak di negara-negara yang maju. Ya, banyak di negara-negara yang maju. Perhatikan yang warnanya pink sama orange ya di sini ya. Ya, di negara berkembang malah relatif sedikit ya. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi penyalahgunaan narkoba. Ya, hepatitis C ini seringkali dia faktor utama untuk mode transmisinya adalah jarum suntik dari drug users. Nah, biasanya di negara maju itu ini pengguna narkoba itu tidak mendapatkan hukuman. Beda dengan di negara berkembang atau negara miskin ya, baik pengedar maupun pengguna kan dapat hukuman. Tapi di negara maju itu pengedar bisa dapat hukuman, tapi pengguna itu bebas. Kayak mungkin kalau kalian pernah ke Belanda ya, atau pernah ke Australia, malah difasilitasi. Maksudnya gini, jadi mereka menyediakan needle and syringe yang steril di tempat-tempat publik, di toilet umum, di perpustakaan, kayak gitu. Mereka menyediakan yang bersih, yang disposable, supaya orang-orang itu dia tidak sharing needle and syringe, gitu. Jadi malah difasilitasi, makanya kasusnya juga terlihat tinggi dan juga di sana deteksinya bagus. Jadi sistem surveillance-nya bagus. Banyak melakukan surveillance dan pelaporannya akurat. Makanya tingkat deteksinya, prevalensinya terlihat tinggi ya, terlihat banyak. Secara global diperkirakan 50 juta orang memiliki hepatitis yang kronik karena infeksi Hep C ya, dengan kurang lebih 1 juta infeksi baru yang terjadi setiap tahunnya. WHO memperkirakan bahwa di tahun 2022 sekitar 242.000 orang meninggal karena virus hepatitis C. Penyebab meninggalnya yang terbanyak adalah karena sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Kok bilang terbanyak, kenapa dok? Karena kadang-kadang ada yang karena accident, karena kecelakaan gitu ya, itu lain cerita ya. Oke, kemudian faktor resiko dari infeksi HCV dan mode transmisinya, ya udah saya jelaskan tadi di awal ya, kita review sedikit. Resiko tinggi pada orang-orang yang menggunakan jarum suntik ya, atau menggunakan narkoba dihisap lewat penghidung, lewat hidung, tapi ini resikonya lebih rendah daripada yang diinjeksi, atau pada kaum homoseksual yang melakukan ya tentunya seks ya, men have sex with men. Kalau homoseksual tapi hanya sayang-sayangan tanpa hubungan seks, mungkin dia juga tidak terlalu berisiko. Kemudian resiko terpapar pada orang-orang yang menjalani hemodialisis dalam waktu yang lama ya. Jadi peralatan hemodialisis, pertukaran cairan itu kadang-kadang ada yang bergantian menggunakan alat hemodialisis dan bisa berisiko menulari orang yang lain. Kemudian pada personel kesehatan ya diperhatikan, kemudian juga pada anak-anak yang terlahir dari ibu yang terinfeksi HCV itu juga perlu perhatian khusus, perlu diperiksa kalau mereka sudah lahir, atau penerima donor darah dan juga organ transplant itu juga berisiko terpapar HCV. Kemudian mereka yang punya infeksi HIV ya, punya infeksi HIV, biasanya mereka memiliki risiko perilaku yang menyebabkan dia terpapar dengan HCV juga. Misalnya MSM atau menggunakan drug secara injeksi. Nah, itu juga perilaku berisiko pada orang-orang dengan infeksi HIV kan. Makanya dia juga bisa berisiko untuk terpapar HCV. Kemudian pada orang-orang yang secara seksual aktif, apalagi bergonta-ganti pasangan. Kemudian pada orang-orang dengan penyakit hati yang kronik, dengan peningkatan enzim liver ya, ALT, dan pada donor organ yang solid ya, baik donornya itu meninggal ataupun donor hidup,
baik yang mendonorkan maupun yang resipien, itu juga berisiko. Nah, ini faktor utamanya adalah injecting drug use. Perjalanan klinisnya mirip-mirip dengan yang hepatitis B tadi ya, sekitar 15-40% bisa sembuh, 60-85% menjadi kronik, kemudian sirosis, end-stage liver disease, hepatocellular karsinoma. Di sini kalau sudah end-stage liver disease dan HCC, maka dia perlu transplant. Kalau nggak dapat transplant, biasanya ya meninggal. Jadi mortalitasnya cukup tinggi. Untuk diagnosisnya dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan fungsi liver, pengukuran enzim-enzim transaminase itu tadi, kemudian pemeriksaan serologis, pemeriksaan molekuler. Ini pola serologisnya. Kalau yang HBV tadi cukup kompleks ya, karena ada 3 antigen yang terlibat, sementara untuk yang HCV hanya ada 1 antigen, yaitu anti-HCV. Jadi kita bisa melihat antigennya adalah RNA-nya, kita bisa periksa secara molekuler, kemudian antibodinya ini anti-HCV-nya. Tentunya antigen dia mendahului antibodinya ya, jadi kita bisa periksa HCV RNA-nya lebih duluan, kemudian setelah selang beberapa waktu kita bisa periksa anti-HCV, dan juga kita bisa periksa enzim-enzim livernya. Ya, ini biasanya enzimnya berfluktuasi ya. Biasanya pada infeksi awal dia tinggi, kemudian seiring berjalannya waktu, kalau dia menjadi kronis, maka ada fase remisi, dia enzimnya rendah, ada fase eksaserbasi, enzimnya naik lagi, rendah, turun, naik lagi, seperti itu. Ini further reading, silakan kalau mau membaca lebih jauh tentang hepatitis B dan hepatitis C, boleh pinjam buku atau menghubungi admin ya di mikrobiologi, ada di ruangan saya, silakan kalau mau dipinjam. Kemudian yang berikutnya adalah hepatitis E. Faktor risikonya adalah bepergian ke area endemik, kemudian pekerjaan yang membuat terpapar terhadap babi, ya, juga air yang terkontaminasi. Penularannya lewat fekal oral, juga lewat konsumsi air yang terkontaminasi, dan untuk kontak dari orang ke orang ya, penularan dari orang ke orang ini tidak lazim ya, jadi sangat jarang terjadi. Kemudian untuk hostnya biasanya mereka yang berusia 15-40 tahun, jadi dewasa muda ya, yang kena hepatitis E ini lebih sering pada dewasa muda. Khusus pada manusia ya. Jadi hewan yang jadi virus yang menginfeksi manusia ini dia juga bisa menginfeksi primata non manusia. Jadi hepatitis ini bisa diderita oleh simpanse ya. Kemudian case fatality rate-nya sekitar 0,5-3%. Namun pada ibu hamil, ini case fatality rate-nya meningkat menjadi 10-20%. Periode inkubasinya 5-6 minggu dan dia hanya menyebabkan penyakit akut, tidak menyebabkan penyakit kronis. Ya. Pertama kali dia menginfeksi pada hati, kemudian bisa terbawa aliran darah menyebabkan viremia. Virus bisa terkumpul di dalam empedu dan dikeluarkan lewat feses hingga 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah terpapar, maka fesesnya masih mengandung hepatitis E virus, itu bisa terjadi. Manifestasi klinis dari HIV ini tidak khas ya, non-specific flu-like illness. Jadi gejalanya seperti orang sakit flu, ada rasa lelah, malaise, anoreksia, nausea, dan seterusnya. Kemudian tanda pertama terjadi hepatitis, urinnya gelap, ya, sementara fesesnya pucat. Juga terjadi ikterus. Kemudian kalau kita lakukan palpasi pada livernya, teraba membesar dan mungkin nyeri tekan ya. Kemudian limpanya juga bisa membesar pada sekitar 10-15% pasien. Nah, pasien bisa sembuh ya self-limiting disease sekitar 4-6 minggu.
pasien juga bisa mengalami gejala yang subklinis. Jadi gejalanya tidak terlalu khas ya, gejalanya mild gitu ya, terutama di area-area endemik seperti di Asia, Afrika, dan Meksiko yang beriklim tropis dan subtropis. Kemudian resiko dan keparahan dari penyakit ini meningkat seiring bertambahnya umur. Jadi kalau semakin tua, maka juga biasanya gejalanya semakin berat dan semakin berisiko tertular. Lab diagnosisnya kita tidak perlu mengisolasi virus ya, ini juga tidak cost efektif ya, biayanya mahal. Kemudian yang bisa kita lakukan, kita bisa ini menggunakan PCR ya sebagai gold standard. Kalau kita mendeteksi RNA, HIV RNA pada sampel, maka artinya dia positif terinfeksi oleh HIV ya. Untuk pemeriksaan serologinya, kita bisa melihat IgM yang spesifik terhadap HIV. Sementara ini kan antibodi ya, IgM itu antibodi. Sementara untuk antigennya, ini agak sulit dideteksi dan juga sensitivitasnya rendah. Jadi diabaikan aja pemeriksaan antigen dan isolasi virusnya. Kita bisa periksa IgM anti-HIV-nya atau kita bisa lakukan pemeriksaan PCR. Untuk pencegahan dan pengobatannya ya, untuk vaksin belum tersedia ya, masih dalam pengembangan dan masih dipertanyakan perlu tidaknya divaksinasi ya. Yang penting adalah secara lingkungan ya, sanitasi yang lebih baik, kemudian pencegahan kontaminasi feses pada sumber air, kemudian orang yang terinfeksi diisolasi ya, dicegah supaya orang yang terinfeksi itu tidak terlibat dalam menyiapkan makanan atau menghandle makanan, jadi nggak boleh buka usaha catering. Kemudian perilaku personal ya, untuk yang traveling ke daerah endemik ya, sebaiknya jangan minum air langsung dari area tersebut tanpa direbus terlebih dahulu ya, direbus sampai mendidih kalau bisa, bahkan ditunggu sampai 5 menit 10 menit setelah mendidih. Jadi jangan langsung mendidih kecil-kecil terus dimatikan kompornya, enggak ya, agak ditunggu sejenak, atau pakai air minum dalam kemasan. Kemudian untuk pengobatannya tidak ada antivirus yang spesifik dan untuk ini ya, untuk anti-inflamatori atau untuk pengobatan simptomatiknya itu juga tidak ada terapi yang spesifik ya. Jadi ya ini aja untuk meringankan gejala aja nggak apa-apa, terapi paliatif aja. Nah, take home message-nya jangan lupa untuk minum air yang sudah dididihkan, atau kalau untuk makanan ya dimasak dulu sampai betul-betul matang, atau kalau itu raw seperti buah, sayur gitu dikupas dulu ya, dikupas, dicuci bersih. Nah, itu mencegah kita dari penyakit gastroenteritis akibat virus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 2 menit. Pas banget, sisa 2 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau terpikirkan pertanyaannya, boleh nanti atau besok-besok dikompilasi ya. Kalau ada terpikirkan pertanyaan boleh dikompilasi, kemudian nanti boleh diemailkan ke saya ya. Yang lain boleh diemailkan pertanyaannya. Kemudian untuk presensi, administrasi, dokumen dan sebagainya, silakan besok boleh ke ruangan saya di lantai 6, lab kedokteran terpadu atau biomedik. Sekitar jam 12 ya, kalian kan break 11.30-an, jadi ketika itu boleh ketemu saya kalau perlu tanda tangan administratif. Segitu dulu, apakah bisa diakhiri atau ada yang perlu didiskusikan? Ampun, dokter. Sampun? Sampun. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Insya Allah jumpa lagi besok di kampus dengan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.